Shalom, saya sampaikan selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita dan siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita rasakan jamaah Tuhan, Tuhan yang penuh kasih akan memberikan damai sejahtera, mencurahkan berkat-Nya atas kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian kemenangan terjadi di sini.
firman. Mohon dengan kasih Bapak ketika muda dan bersuara untuk menaikkan doa pembukaan. Terjadi di sini. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, Kau memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, dan perpanjangan umur. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami serahkan kehidupan kami di dalam melaksanakan ibadah kami. Sebelum lebih jauh kami memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon suci kuduskan kehidupan kami Bapa, agar ibadah kami benar-benar berkenan di hadapan Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sikap tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan kami, Engkau Tuhan. Mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah di dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau memberikan kuasa-Mu Tuhan untuk memberkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan segenap pelayan-pelayan-Mu yang melayani di tempat ini, baik pemain musik, pemain pujian, singer leader, petugas LCD, hamba-Mu yang akan mengambil tayangan-tayangan video, penerima tamu dan sebagainya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mohon penyertaan dan pengurapan-Mu Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sehingga pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, baik mereka yang sudah hadir di tempat ini, yang Kau juga akan menyertai memberkati mereka yang belum hadir di tempat ini, yang masih ada di perjalanan, yang Kau tuntun mereka sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Mereka yang masih ada di rumah Tuhan, berikan hati yang setia, berikan hati yang rindu akan Kau Tuhan, sehingga mereka Tuhan mau hadir datang beribadah kepada-Mu. Tuhan, terima kasih yang menyerahkan Bapak Cornelius bersama rombongan yang pada pagi hari ini beribadah melayani gereja Bapatan, yang Kau juga menyertai memberkati seperti Kau memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami serahkan Tuhan segala kuasa roh jahat persetan yang ingin mengganggu ibadah kami. Kami serahkan dan kami berseru bersama sedang jemaat di dalam nama Yesus. Kami usirkan keluar dari tempat ini dalam kuasa Allah menyertai dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami, dan kami buka ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati Tuhan pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua anak-anaknya akan memperoleh berkat kasih dan sejahtera daripada Tuhan. Pagi hari ini kalau kita ada di sini, mari kita serahkan segenap hati jiwa kita kepada Dia. Saat ini Dia ada di tengah-tengah kita. Kalau kita yakin ibadah ini berguna banyak hal, tidak hanya untuk kehidupan saat ini, tetapi juga kehidupan kita yang akan datang. Yang percaya kepada Tuhan, yang ingin memuji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai, kita nyatakan kedahsyatan, keajaiban Allah kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan
setiap saat kita akan memuji Dia, karena Engkau lah Tuhan, Raja di atas dunia, yang akan membantu kita menikah kekeluargaan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan akan membebaskan untuk dari hidup kita kalau kita mau hidup benar di hadapan Dia. Berkat itu akan diberikan kepada kita kalau kita mau percaya dan hidup taat kepada Dia, karena Dialah satu-satunya Tuhan yang setia. Dia yang akan memberikan yang terbaik buat kita tepat pada saatnya. Kalau saat ini kita belum menerima seperti apa yang kita inginkan,
tetap yakin dan percaya terus, berdoa dan berharap terus. Suatu saat nanti Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak. Mari kita sama-sama siapkan hati kita tetap percaya terus kepada Dia, Tuhan yang menjadi andalan hidup kita. Haleluya. Waktumu
dan sembah syukur kami naikkan kehadiran Engkau ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kiranya setiap pujian yang kami persembahkan benar-benar boleh menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Tuhan Yesus, kiranya hadirat-Mu hadir di tengah kami, memberkati di dalam jalannya ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, sucikan hati pikiran kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima kebenaran firman. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Kau bukakan rahasia firman, biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba benar-benar menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus pimpin hamba. Haleluya. Berikan hikmat sehingga setiap firman benar-benar oleh Bapa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Marilah pada pagi hari ini kita kembali mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan sajalah yang mampu memberikan tuntunan, mampu memberikan kekuatan di hari-hari yang semakin hari semakin sulit ini. Sehingga kita mempunyai satu pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Kita tidak putus asa, tetapi kita tetap menjadi orang-orang yang berharap kepada Dia. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan tema tujuan hidup yang akan kita baca di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Satu firman Tuhan yang memberikan satu ketegasan di dalam hidup kita, agar kita di dalam mengikut kepada Tuhan Yesus memiliki tujuan hidup yang pasti, memiliki tujuan hidup yang jelas. Sebab berbahaya jikalau kehidupan manusia itu tidak memutuskan tujuan hidupnya dengan pasti. Banyak orang mengatakan, ya yang penting mengalir sajalah apa yang terjadi dalam hidup ini. Baik, kalau memang itu menjadi satu komitmen di luar sana. Tetapi di dalam Kristen kita tidak boleh ngambang, kita tidak boleh asal hidup, tidak boleh asal mengalir. Tetapi kita harus memastikan kemana tujuan hidup kita, apa yang harus kita laksanakan di dalam tujuan hidup kita. Itu harus kita putuskan jauh-jauh hari. Sebab tujuan hidup itu nanti yang akan menentukan di mana kita nanti akan hidup di dalam hidup pada zaman kekal. Ya, firman Tuhan mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Ini memberikan satu ketegasan, berarti untuk memperhatikan hidup itu tidak boleh main-main. Untuk memperhatikan hidup itu harus diperhatikan dengan seksama. Ya. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ada dua pilihan, dua tujuan di dalam kita memperhatikan hidup ini. Kita diharapkan untuk tidak menjadi orang bebal, tetapi kita benar-benar untuk menjadi orang yang arif. Orang yang arif itu orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu orang yang tahu kemana arah hidupnya. Orang yang bijaksana itu tahu apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang bebal itu orang yang tidak memperhatikan, orang yang tidak memperdulikan apa yang ada di dalam kehidupannya. Ya, sehingga di dalam pesan firman Tuhan ini dikatakan,
perhatikanlah dengan seksama. Itu harus menjadi satu teguran di dalam hidup kita. Jangan sampai hidup kita ini menjadi orang yang adem ayem, menjadi orang yang ya beginilah aku. Jangan. Ya. Itu sebabnya firman Tuhan memberikan satu dorongan, memberikan satu semangat agar kita benar-benar memperhatikan hidup ini dengan seksama. Dengan seksama ini dengan cermat, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan asal-asalan. Nah, bagaimana kita harus memperhatikan hidup ini dengan seksama? Di dalam ayat 16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena banyak orang kehilangan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Tetapi orang yang arif itu selalu mempergunakan waktu dengan tepat. Di dalam banyak perkataan, waktu itu selalu ada. Waktu itu selalu ada untuk waktu besok, waktu lusa, waktu sebulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang. Waktunya tetap ada. Nah, kita yang belum tentu ada. Manusianya belum tentu ada. Tetapi waktu ini tetap ada. Nah, untuk itu bagaimana kita mempergunakan waktu yang kita sendiri sebagai manusia tidak tahu sampai kapan kita ini mempunyai waktu. Sampai kapan hidup kita ini dibatasi oleh waktu. Tidak seorang pun yang bisa membebaskan hidupnya dari kebebasan waktu. Semua manusia hidup dibatasi oleh waktu. Ada yang dibatasi masa muda saja cukup. Ada yang dibatasi sampai setengah bayar cukup. Ada yang dibatasi waktu sampai lanjut usia. Dan itu sebabnya tidak ada seorang pun yang tahu seberapa batas waktu di dalam hidup. Nah, orang yang arif adalah orang yang dapat mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Siapa yang bisa memperkatakan bahwa hari-hari ini tidak jahat? Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Kejahatan ada di mana-mana, kesulitan ada di mana-mana, ya. Pertarungan, peperangan, saling hujat, saling cemooh ada di mana-mana. Dan ini yang terjadi. Dan disinilah kalau kita tidak bisa mempergunakan waktu ini untuk menjadi orang yang memiliki tujuan hidup, betapa sia-sianya kita nanti. Pada akhirnya kalau memang waktu hidup kita, batas waktu kita ini sudah tidak ada, tetapi kita belum bisa mempergunakan waktu dengan tepat, dengan baik, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang sia-sia. Pada akhirnya seperti pelayan-pelayan yang ada di dalam Matius 7 ayat 20 dan seterusnya. Dia mengetuk, Tuhan, Tuhan bukakan kami pintu. Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, aku tidak mengenal engkau, hai orang pembuat kejahatan. Dan disinilah kita harus menggunakan waktu. Bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang dapat menentukan tujuan hidup ini secara benar. Jadi bukan asal hidup, tetapi memiliki tujuan hidup secara benar. Ya, kita akan melihat di dalam ayat belakangnya, yaitu Efesus pasal yang kelima ayat 14. Kita memang harus serius untuk menentukan bagaimana kita harus hidup. Ya, ayat 14, Efesus 5 tetap. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, disinilah rumus sebagai orang-orang yang akan menentukan tujuan hidupnya. Tujuan hidup yang terbaik bagi kita saat ini harus sampai menempatkan Kristus itu bercahaya di dalam hidup kita.
Sehingga orang melihat kehidupan kita itu bukan melihat kita sebagai manusia biasa, tetapi orang lain melihat kita itu sebagai Kristus yang bercahaya, sebagai Kristus yang indah di dalam kehidupan manusia. Sehingga tidak dapat orang mencela kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen tetapi tidak mempunyai ciri-ciri kekristenan, tetapi tidak ada ciri Kristus ada di dalam hidup kita. Itu sangat berbahaya. Nah, disitulah tujuan hidup kita. Kita harus bisa menempatkan diri kita mencetak hidup ini sampai orang melihat hidup kita seperti melihat Kristus, sehingga Kristus itu bercahaya di dalam hidup kita. Ada dua syarat. Yang pertama yaitu bangun dari antara orang yang tidur, dan yang kedua bangkit daripada orang yang mati. Di sini kita tidak mengartikan ini secara harfiah, tetapi ini adalah secara rohani. Bagaimana orang itu harus bangun dari tidur, bangun dari imannya yang tidur. Jangan sampai iman kita ini tidur saja. Tidur, bangun sebentar, tidur lagi. Bangun sebentar, tidur lagi. Nanti diobrak-obrak bangun. Kalau tidak ada seobrak tidur lagi, ayam lagi. Ya. Sebenarnya kita harus ingat bagaimana jemaat di Efesus dikatakan, yang sebagai jemaat yang suap-suap kuku, panas tidak, dingin tidak. Dan pada akhirnya Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, mengeluarkan dari tubuh Kristus. Itu akan menjadi jemaat yang sangat-sangat celaka. Jangan sampai tujuan hidup kita itu menjadi seperti ini, menjadi panas tidak, dingin tidak. Tetapi kita harus bangun dari iman-iman yang tidur, iman-iman yang tidak semangat, iman-iman yang tidak ada bergairah lagi untuk bergereja, iman-iman yang tidak bergairah lagi untuk hidup di dalam kebenaran. Banyak orang menganggap bahwa yang penting aku sudah hidup baik di rumah. Tidak. Orang yang baik itu orang yang merespon kapan waktunya beribadah. Itulah orang yang arif. Sebab di dalam ibadah itu, disitulah orang itu mengutamakan Tuhan. Disitulah orang itu memprioritaskan Tuhan sebagai Allah di dalam hidupnya untuk dipuji dan disembah. Sebaik-baiknya orang kalau selalu ada di rumah dan tidak mau beribadah, itu dikatakan belum menjadi orang yang baik. Kita harus menjadi orang yang arif. Di dalam ibadah inilah kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di rumah kita tidak mungkin berteriak-teriak memuji Tuhan. Di rumah kita tidak mungkin menyembah Tuhan dengan bebas. Tidak mungkin. Di gereja, di dalam ibadah inilah kita bertemu Tuhan secara nyata. Mungkin saudara tidak melihat Tuhan Yesus di tempat ini, tetapi kuasa Tuhan pada pagi hari ini selalu ada di dalam ibadah. Disinilah kita bertemu dan berjumpa dengan. Kita harus bangkit dan bangun dari ketiduran iman kita. Jangan sampai iman kita terlalu lama untuk itu. Dan yang kedua, harus bangkit dari orang mati. Ini lebih parah. Iman-iman yang mati itu harus bangkit. Mati ini menunjukkan bahwa orang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Orang mati tidak bisa apa-apa. Disuruh makan juga nggak dengar, disuruh minum juga nggak bisa, disuruh mengerjakan ini itu nggak bisa. Nah, iman yang sudah mati adalah iman yang sudah tidak tahu apa itu benar, apa itu salah. Itulah iman yang mati. Manusianya sih masih hidup, tetapi orang yang sudah tidak memiliki rasa takut, apa itu benar, apa itu salah, apa itu baik, apa itu sudah tidak baik, semuanya dibikin rata. Itulah iman yang mati. Dan itu harus bangkit dari iman yang mati.
Dan di dalam dua hal ini, makanya Kristus akan bercahaya di dalam hidup kita. Dan disinilah kita akan memulai langkah awal lagi. Bagaimana kita harus memiliki tujuan hidup. Nah, kita harus menjadi orang-orang yang arif, yang pada akhirnya Kristus bercahaya di dalam hidup kita. Nah, kapan kita harus bangun? Dan kapan kita harus bangkit? Tadi di dalam Efesus ayat 15 dikatakan, pergunakan waktu yang ada. Jangan menunggu besok, jangan menunggu oke nanti kalau aku sempat. Jangan menunggu oke nanti aku kalau bisa. Tetapi mempergunakan waktu itu harus berusaha dengan kuat. Sebab hidup ini adalah pertarungan. Apakah kita kalah melawan hal-hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan? Apa kita akan menjadi orang-orang yang menang di dalam mempergunakan waktu untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan? Dan bagaimana kita harus bertarung? Disinilah maka kita harus dapat mempergunakan waktu yang ada. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Efesus 4 ayat 13 sampai 14 demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidup? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Inilah kenyataan hidup kita. Dikatakan sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Siapa di antara sedang cuma di tempat ini yang akan tahu terjadi setelah kita pulang dari gereja? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maka disitulah dikatakan apakah arti hidup? Nah, satu pertanyaan, apakah arti hidup ini? Kalau kita tidak bisa menentukan tujuan hidup kita dengan benar, maka kita bukan menjadi orang-orang yang berarti. Kita akan menjadi orang-orang yang sia-sia di dalam hidup ini. Hidupmu itu sama seperti uap. Kalau ibu-ibu seringkali melihat uap kalau masak. Masak air, dibuka ada uap. Ya, berapa detik ya? Ada orang laki-laki sering melihat orang merokok. Dasar, sebentar kelihatan, sebentar. Nah, di dalam ayat 13 ini dikatakan setiap manusia itu banyak rencananya. Seperti ayat 13 ini, mereka mempunyai rencana untuk berangkat ke kota Anu. Dia akan berdagang, mendapatkan untung sekian banyak berdagang. Tetapi di dalam rencananya ini tidak tercatat bahwa dia untuk mencari Tuhan. Di dalam rencananya ini tidak ada perkataan untuk bagaimana dia harus hidup untuk menempatkan diri di hadapan Tuhan. Hidupnya ini hanya untuk kepentingan sebatas di dunia saja. Ya. Jadi sekarang ya kami berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang setelah mendapat untung titik. Di dalam perencanaan setahun itu tidak ada perencanaan untuk beribadah dan mencari Tuhan. Ini hanya perencanaan sebatas di dunia ini saja. Nah, orang-orang yang semacam ini nanti, kalau waktu yang dibatasi di dalam hidupnya sudah lenyap, maka akan menjadi orang yang tidak berarti apapun di hadapan Tuhan. Tidak memiliki arti apa-apa. Karena tujuan hidupnya itu hanya sebatas di dunia ini saja. Tujuan hidupnya tidak diarahkan sampai kepada zaman kekekalan. Tetapi mari kita pada bagian ini, kita menempatkan tujuan hidup ini sampai pada zaman kekekalan, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Untuk itu kita harus mempergunakan waktu yang ada dan menjadi orang yang arif. Menjadi orang yang arif. Orang yang arif itu orang yang bangun
hidup yang sudah tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itulah imannya. Dan itu harus berubah semuanya sampai Kristus bercahaya di dalam kita. Nah, untuk meneruskan supaya Kristus bercahaya, untuk langkah-langkah hidup orang yang bangun, orang yang bangkit daripada iman yang mati, mari kita baca di dalam tadi Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5 dan 11. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Langsung 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, kan dibawahi, roh Kristus diam di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, inilah tujuan hidup kita yang paling terakhir nanti. Sampai roh Kristus itu nanti menghidupkan kita di zaman kekekalan. Nah, untuk itu di dalam ayat 5, apakah tujuan hidup kita sebatas di dunia ini secara daging, atau tujuan hidup kita ini memikirkan sampai kepada zaman kekekalan, yaitu hidup menurut roh? Di dalam Yakobus 4 ayat 13 tadi, perencanaan itu adalah yang dikatakan sebab mereka hidup menurut daging. Itulah sebabnya rencananya itu dikatakan aku akan tinggal di kota Anu selama 1 tahun, berdagang mencari untung. Sebenarnya tujuan hidupnya baik. Saya tidak disertai dengan tujuan hidup yang menurut roh atau memikirkan hal yang dari roh. Tetapi orang yang memikirkan hal yang dari roh dikatakan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sehingga orang itu menentukan tujuan hidupnya. Kemana tujuan hidupku ini? Apakah tujuan hidupku ini sebatas di dunia ini, untung-untung nanti kalau masih muda? Tidak boleh. Tujuan hidup kita harus pasti. Kita berani mengatakan tujuan hidupku harus sampai ketemu kepada Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Jangan sampai tujuan hidup kita nambah. Nah, untuk itu kita harus memikirkan tentang roh. Orang yang memikirkan tentang roh itulah yang dikatakan sebagai orang yang alim. Dan disitulah kita dapat mempergunakan waktu yang ada. Di mana waktunya kita mencari kebutuhan kita di dunia ini, dan di mana kita mencari Tuhan, menempatkan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, itu harus ditempatkan. Dan itu harus dipikirkan. Dan waktu-waktu itu harus berjalan secara benar. Jangan sampai untuk memikirkan waktu itu mencari kebutuhan di dunia ini menggebu-gebu luar biasa. Orang kalau bekerja itu ya, peribahasanya dulu itu tangan dipakai kaki, kaki dipakai tangan, kepala dipakai kaki, kaki dipakai kepala. Sudah tidak tahu. Ya, saya kalau bercerita dengan Pak Nur, betapa beratnya pulang gereja Rabu malam langsung berangkat ke Jawa Tengah. Wah, mati-matian Pak ya. Itu cara bekerja. Itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita di dalam dunia. Nah, bagaimana cara kerja kita di dalam roh? Apakah kita juga cara kerja untuk menurut roh itu juga mati-matian? Atau kalau sempat, kalau waktu, kalau bisa, ayo coba kita pikirkan. Di sinilah kita harus berpikir. Dikatakan tadi, mereka yang hidup menurut roh memikirkan. Seringkali kita tidak membuat satu perimbangan di dalam kita
memikirkan yang benar? Apakah kita sebatas memikirkan bagaimana kita hidup di dunia, atau kita berlanjut sampai memikirkan kita ketemu Tuhan di dalam kerajaan surga? Nah, maka di sini dikatakan jika roh Kristus itu diam di dalam hidupmu, itulah orang yang memikirkan. Bagaimana orang bisa menempatkan Kristus itu di dalam hidupnya? Itu adalah orang yang serius di dalam menegakkan ibadah. Kalau kita tidak serius di dalam kita beribadah, bagaimana kita bisa menempatkan Tuhan di dalam hidup kita sebagai Tuhan yang benar? Apakah kita hanya menempatkan Tuhan kalau kita bisa, kalau kita sempat, kalau kita ada mood? Wah, kalau hati tidak enak, gak usah, gak mood kan? Dan disitulah kita harus mempergunakan waktu yang ada, supaya tujuan hidup kita benar-benar menjadi orang-orang yang dapat bertemu dengan Tuhan. Ya. Jadi jika roh Dia itu diam di dalam kamu, maka nanti pada hari kekekalan dikatakan akan menghidupkan juga tubuh yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, sekarang pertanyaan, apakah roh Dia itu sudah menjadi Tuhan diam di dalam hidup kita atau tidak? Kalau roh Dia itu diam di dalam hidup kita menjadi Tuhan, maka hidup kita itu selalu nurut, taat, setia kepada Tuhan. Itu tandanya kalau roh Dia itu sudah ada di dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan sebagai menempatkan Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, sebagai Tuhan yang memerintah di dalam segala gerak kehidupan manusia. Itulah roh yang diam di dalam hidup kita. Kalau kita masih sering bertentangan, kita masih sering dikalahkan oleh rasa malas, kita masih sering dikalahkan oleh rasa seenaknya, roh Dia belum ada di dalam hidup kita. Itu kita masih sebatas mengenal dan mengetahui saja. Mengenal dan mengetahui yang saya tahu kalau Kristus itu Allah dan Juru Selamat. Tapi untuk menempatkan Dia sebagai Raja, sebagai Tuhan yang memerintah di dalam hidup kita, masih jauh. Kita harus menempatkan Kristus sebagai Raja, sebagai Tuhan yang memerintah di dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini tidak terkalahkan oleh permasalahan-permasalahan dunia, tidak terkalahkan oleh kepentingan-kepentingan diri sendiri, dan tidak terkalahkan oleh rasa egois kita yang tinggi. Tetapi roh Kristus yang memerintah sebagai Raja ini akan menuntun hidup kita, yang selalu membawa kita untuk bersekutu, untuk dekat dengan Tuhan, dan tahu mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan mana yang tidak benar. Harus bangun, harus bangkit. Kalau kita adem ayem ya, hidup asal mengalir, berbahaya. Kita harus menjadi orang-orang yang berubah. Nah, bagaimana kita harus memilih? Sebab hidup ini harus memilih. Apakah kita memikirkan daging atau memikirkan roh, memikirkan kekekalan? Yang Filipi 4 ayat 8 dan 9. Filipi 4 ayat 8 sampai 9, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Disinilah kita meletakkan pikiran kita. Kalau kita memiliki tujuan hidup yang benar,
sampai kita mendapatkan Tuhan di dalam hidup ini, sampai di dalam masa kekal. Maka ini yang harus kita pikirkan. Jadi jangan seluruhnya mati-matian untuk bekerja di dunia ini saja. Tetapi kalau ada sisa, baru mencari Tuhan. Kalau nggak capek, baru mencari Tuhan. Kalau hatinya semangat, baru mencari. Kalau hatinya bergembira, baru mencari Tuhan. Susah, sulit, diam. Jadi ini, jadi akhirnya saudara, semua yang benar. Kita harus menjadi orang yang optimis, selalu memikirkan yang benar, selalu memikirkan yang benar. Jangan melihat kesalahan orang lain, jangan menghakimi orang lain. Ini sebabnya Tuhan mengatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Biarkan orang di sana berbuat tidak benar, tetapi kita harus tetap menempatkan diri sebagai orang yang benar. Kalau ada orang yang tidak benar, kita marah, maka kita menjadi orang yang tidak benar juga pada akhirnya. Kalau kita melihat orang jahat, ya biarkan saja, kita berbuat yang benar saja. Kalau kita melihat orang yang tidak kita sukai, ya biarkan saja, kita tahan. Kita tetap menjadi orang yang baik. Jadi jangan dilawan. Kalau semuanya perbuatan orang kita lawan, maka kita sama. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak benar. Dan Tuhan sangat menyesatkan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaskan kejahatan dengan kebaikan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita merespon kejahatan dengan jahat, kita menjadi orang jahat, bukan menjadi orang baik. Walaupun kita mungkin menjadi orang yang hebat di gereja, mungkin kita sudah menyampaikan firman secara hebat di gereja, doanya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tetapi kalau kita masih membalas kejahatan dengan kejahatan, itu tidak berguna apapun. Kita harus memikirkan semua yang baik. Itu yang harus kita pikirkan. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Tuhan selama manusia di dunia belum diadili oleh Tuhan. Apakah orang itu jahat, apakah orang itu baik, tetap diberkati oleh Tuhan. Diberikan matahari yang sama, diberikan hujan yang sama. Tetapi pada akhirnya nanti orang akan mempertanggungjawabkan jawab di hadapan. Menjadi orang yang adil. Mungkin ada orang jahat kepada kita. Kita juga menyadari, kita juga pernah jahat kepada orang. Kita tidak selalu menjadi orang hebat. Ayo siapa yang berani mengangkat tangan tidak pernah menjadi orang jahat? Gak ada. Saya juga mungkin sering juga menjadi orang yang jahat. Mungkin lewat perkataan, lewat sikap, lewat perbuatan, lewat cara-cara keputusan. Mungkin kita juga sering menjadi orang jahat. Mari kita menjadi orang yang adil. Kita hadapi semuanya dengan secara benar. Secara benar itu menurut ukuran firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan dengan kebaikan. Maka disitulah Kristus akan bercahaya di dalam hidup kita, menjadi orang yang adil. Setelah itu belajar menjadi orang yang suci dan sebagainya di dalam ayat 8. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tidak tahu sampai kapan batas waktu kita ada. Tadi dikatakan pergunakan waktu yang ada. Pikirkanlah perkara-perkara yang ada. Nah, inilah perkara-perkara yang ada. Mari saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita seperti dalam Yakobus 5 tadi.
memikirkan perkara yang hanya sebatas dunia saja, tetapi kita memikirkan sampai Kristus itu berjaya dalam hidup kita dan bertemu dengan Tuhan, sehingga tujuan hidup kita menjadi tujuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik persiapan diri. Puji Tuhan dengan pujian, dengan apa ku balas kebaikan itu, Kau Allah yang setia.
Saya dan Bapak Sutrisno berdoa ke firman Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang pada pagi hari ini kami terima Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus memperhatikan hidup ini. Kami harus mengisi hidup ini seperti yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, beri kami kesempatan selagi kami masih Kau izinkan kami berada di tempat ini. Tuhan, ampuni kami. Mungkin di saat ini kami bagikan iman yang tidur. Walaupun kami pernah mendengar firman, namun tidak satu pun Tuhan yang kami lakukan. Ampuni kami. Di saat kami ingat, di saat kami mendengarkan firman, baru kami kembali kami teringat bahwa kami adalah umat pilihan yang suatu saat menjanjikan mahkota yang indah. Tuhan, ampuni kami, lebih-lebih kami Tuhan yang Kau anggap kami punya iman yang mati. Kami tidak memikirkan apa yang ada di sekeliling kami. Kami hanya memikirkan kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami harus memperhatikan langkah demi langkah yang kami hadapi pada saat ini Tuhan. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana Tuhan di sana sini terdapat suatu kekerasan. Itu mestinya untuk bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Kami bersyukur kalau kami selalu mendapat firman, kami selalu mendapat nasihat dari Hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikanlah hidup kami menjadi hidup Kristus. Berikan hidup jiwa kami, Tuhan, sertai dengan jiwa Kristus, sehingga apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami kerjakan senantiasa seperti
Kristus yang pernah hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kami yang bersusah payah mencarikan jalan yang terbaik bagi jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, kami hanya bisa berdoa kiranya apa yang sudah dilakukan hamba-hamba di tempat ini, Tuhan yang akan membalas dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih. Doa dan suka kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang bersuara. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, saya menyampaikan pengumuman yang dititipkan Bapak Pendeta Cornelius tentang keuangan pembangunan parkir. Minggu pertama, saldo atau kas Rp50.150.000. Pengeluaran untuk minggu pertama Rp23.774.900. Pengeluaran minggu kedua Rp10.260.000. Pengeluaran minggu ketiga Rp17.549.000. Jadi saldo per hari ini untuk pembangunan parkir sisa Rp3.565.600. Ada pemasukan persembahan dari NN ini minggu kemarin NN 500.000, ada lagi NN 2 juta. Ini sudah termasuk di dalam 50 juta itu. Jadi sisa kas pembangunan parkir kita sampai hari ini tinggal Rp3.565.600. Saya mengucapkan terima kasih atas persembahan-persembahan yang sudah sidang jemaat berikan untuk terlaksanakan pembangunan ini. Terima kasih. Tidak ada pengumuman yang lain, saya undang sidang jemaat untuk makin berdiri. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada akhirnya kami mengucap syukur dan terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami mendapatkan berkat lewat pengajaran firman-Mu. Dan biarlah pengajaran firman-Mu tidak hanya cukup kami dengar dan kami mengerti, tetapi mari kita menjadi orang-orang yang sanggup untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu sampai Kristus berjaya di dalam kehidupan kita. Untuk itu kami mohon penyertaan Tuhan kuasa Roh Kudus Tuhan, menyertai menuntun memimpin kami seluruh sidang jemaat untuk hidup di dalam kebenaran. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Pada akhir ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang di dalam pergumulan. Kami serahkan mereka yang di dalam sakit penyakit. Kami serahkan Ibu Sudarmiasih, kami serahkan Ibu Yaya, kami serahkan Ibu Mustia,
kami serahkan pemulihan Ibu Cucu maupun Ibu Gembala Sakarias. Kami serahkan yang lain-lain, pemulihan Bapak Budi, Bapak Superno, Bapak Sulaiman, dan lain-lainnya. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Jamah oleh kuasa darah dan bilur-bilur akan menyembuhkan dan memulihkan. Begitu juga Tuhan, serahkan jemaat-jemaat yang sudah tua, serahkan Ibu Gembala Sakarias, kami serahkan Bapak Ibu Superno, Bapak Budi, Bapak Ibu Yakub, Bapak Ibu Sulaiman. Kami serahkan Tuhan yang lain-lainnya, kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan kesehatan, berikan tubuh yang kuat Tuhan, supaya tetap bisa beribadah seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang selama ini sedang kami persiapkan. Kiranya Engkau menyertai dalam pembangunan parkir ini Tuhan, dan Engkau memberikan Tuhan biaya-biaya yang kami butuhkan sampai tempat ini dapat terselesaikan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan setiap biaya yang kami butuhkan. Sebabnya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya. Kiranya Engkau berkati dengan berlipat-lipat kali ganda Tuhan, sehingga memberi kami peroleh berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Cornelius yang mungkin saat ini bersiap-siap untuk kembali ke Mojokerto, jaga hidup disertai sampai tiba di rumah dengan selamat. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat dimanapun berada. Kiranya Kau senantiasa menyertai, memberkati Tuhan, berkati dengan kedamaian, ketentraman di dalam kehidupan rumah tangganya. Jauhkan dari kekacauan dan pertengkaran Tuhan. Berkati dengan kedamaian dan ketentraman. Berkati apapun yang dibutuhkan Tuhan, setiap usaha pekerjaan yang Kau sertai dan berkati Tuhan. Berkati anak-anaknya Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah, dan Kau menyertai, memberkati, berikan hikmat kabutihan daripada Kau Tuhan. Yang sudah bekerja, Kau berkati apapun yang sedang dikerjakannya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan anak-anak muda di tempat ini Tuhan, yang sudah waktunya untuk memiliki pasangan hidup. Yang Kau juga menyertai, memberkati, berikan pasangan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan nanti ibadah yang kedua di dalam tangan kuasa-Mu, untuk jemaat-jemaat-Mu yang sudah terjadwal untuk beribadah di dalam jam yang kedua. Yang Kau berikan, oh Tuhan, hati yang rindu akan Kau Tuhan, sehingga seluruhnya boleh hadir untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama. Terima kasih. Pada akhirnya kami serahkan bangsa dan negara ini Tuhan. Saat ini dalam menyelesaikan masalah COVID-19 ini, kami serahkan baik tim dokter, para medis, dan yang lain-lainnya. Kau menyertai, memberkati, berikan hikmat kabuti Tuhan untuk berikan jalan keluar yang terbaik. Dan rencana Tuhan untuk pengeluaran vaksin ini, dan Kau menyertai, memberkati, sehingga menjadi berkat dari obat yang Kau sertai dan Kau berkati Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan sidang jemaat pada pagi hari ini yang sudah memberikan baik persembahannya, perpuluhannya. Kiranya Kau menyertai, memberkati dan berlipat-lipat kali ganda, dan berkati seluruh sidang jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini dengan berkat dan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan Ibu Gembala Sakarias memberikan doa berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dari tempat ini, dan mari kita siapkan hati kita, terbuka hati kita seluas-luasnya untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat dari Bapa dengan penuh sukacita. Bapa, kami terima berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami terima kasih setia-Mu pada kami. Juga kami yang bahwa Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kami
selalu menyertai kami, membimbing kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Engkau nanti datang yang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.